Halo teman-teman, perkenalkan saya Aryo dan ini adalah alat survei pasang surut tide master. Jadi sesuai dari namanya, tide yang berarti pasang surut. Alat ini digunakan untuk mengukur pasang surut di suatu perairan dengan cara kerjanya yaitu mengukur tekanan di suatu perairan sehingga mendapatkan data pasang surut di perairan tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya kita langsung kenalan sama alatnya aja ya. Jadi di depan kita ini ada koper. Jadi koper ini atau disebut dengan transit case gunanya untuk melindungi alat kita dari guncangan atau benturan ketika kita bawa ke lapangan. Nah, di dalam transit case sendiri ada beberapa alat yang gunanya membantu kita dalam pengukuran nanti. Dan di awal ini kabel warna biru ini atau data load digunakan untuk menghubungkan komputer kita atau mungkin PC atau laptop ke alat kita atau tide master nantinya. Dan karena di sini bentuknya adalah HDMI, nanti kita membutuhkan konverter yang gunanya agar nanti bisa dibaca sama komputer kita. Dan oke, berikutnya di sini ada data logger. Data logger sendiri fungsinya untuk mendisplay atau menampilkan data yang kita ukur. Dan di sini juga terdapat opsi untuk merekam dan mengkalibrasi alat kita. Dan berikutnya di sini yang paling besar atau kabel warna hitam ini adalah transducer. Jadi transducer ini merupakan kabel sensor yang dimana nantinya dia akan mengukur tekanan suatu perairan, yang data tersebut akan kita konversikan menjadi data pasang surut yang digunakan untuk mengukur pasang surut di suatu perairan. Depan. Dan yang terakhir di sini ada toolkit. Nah, toolkit ini gunanya untuk membantu kita ketika kita melakukan instalasi atau pemasangan. Dan dalam sini sendiri ada beberapa alat, obeng, baut, dan sebagainya. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk alatnya. Mungkin saya geser dulu ya. Oke teman-teman, selanjutnya setelah kita kenal dengan alatnya, jadi beberapa alat yang tadi di cover, jadi saya keluarkan dan kurang lebih seperti ini. Dan ada beberapa tambahan, jadi di sini ada 4 buah baterai tipe C yang gunanya untuk mengisi daya dari data logger. Selanjutnya ada konverter yang gunanya untuk mengkonversi data yang kita gunakan di HDMI di sini ke komputer. Kita masuk ke data logger dulu ya. Jadi di data logger sendiri, di bagian atas terdapat slot untuk masukkan baterai tipe C sebanyak 4 buah. Jadi baterai yang kita punya ini kita masukkan, lalu disesuaikan dengan kutub masing-masing. Nah, di bagian bawah terdapat 3 slot yaitu tide, com, sama aux. Jadi untuk tide sendiri ini kurang lebih gunanya untuk meletakkan sensor kita, menghubungkan sensor kita dari transducer ke data logger. Yang nomor 2 itu ada com, gunanya untuk menghubungkan komputer ke data loggernya. Oke teman-teman, jadi setelah kita masukkan baterainya, selanjutnya kita menghubungkan sensor transducer atau sensor tide-nya ke slot yang berwarna hijau ini. Jadi kita buka sensornya, kita putar, lalu kita sambungkan. Jadi di sensor transducer ini ada pola, dia pola dengan bulatan kecil itu tandanya yang paling atas, disesuaikan dengan yang ada di alat data loggernya. Seperti ini. Lalu kita masukkan, dicocokkan polanya. Sebentar. Lalu diputar. Oke, jadi setelah diputar kita nyalakan alatnya. Tunggu beberapa saat, alatnya akan hidup. Oke, jadi tampilan pertama kali saat alat ini dihidupkan seperti ini. Oke, kita lanjut ke setting untuk pengambilan data. Jadi untuk settingan alat ini kita mulai dari bawah.
dari output, agar nanti pas waktu kita pengambilan data prosesnya lebih mudah dan kalibrasinya ada di proses terakhir. Jadi kita mulai dari output. Jadi di output sendiri kita mengatur format datanya, yaitu di format type master, karena sensor yang kita pakai adalah sensor type master. Selanjutnya RS232 setup itu adalah kecepatan alat dalam membaca datanya. Jadi kita pilih kecepatan yang paling tinggi agar data yang diambil lebih akurat. Oke. Untuk Bluetooth dan telemetri kita tidak gunakan karena kita sedang mengukurnya menggunakan alat langsung tanpa bantuan pemantauan dari jarak jauh. Jadi kita tidak menggunakannya. Kita kembali. Selanjutnya kita masuk ke settingan berikutnya, ada login. Di sini ada kalibrasi waktu dan clear memory. Kalau clear memory itu untuk menghapus data di alat ini. Jadi disarankan teman-teman bagi yang menggunakan alat ini nanti jangan dipilih clear memory jika belum membackup datanya. Jadi untuk kalibrasi alat waktunya kita sesuaikan waktu sekarang. Sekarang jam berapa? Oke, tanggal 18. Kalau sudah geser ke kanan, bulan 9 tahun 2021. Untuk jamnya sendiri kita atur adalah jam kita ini sampel aja ya. Jadi saya bikin jam 7 lewat 45. Jadi fungsi jam ini nanti menandakan kapan kita mulai ngambil datanya dan kapan data itu mulai terambil. Jadi lebih mudah disortir datanya dan mudah dilihat. Nah itu oke. Kembali masuk ke pengaturan berikutnya, itu sampling. Di sampling ini ada pilihan burst, custom, dan continuous. Jadi di sini nih fungsinya untuk mengatur alatnya ingin mengambil data seberapa banyak. Jadi yang paling kiri itu adalah interval data yang mau diambil. Jadi penjelasannya kurang lebih seperti ini. Saya ambil contoh misalnya paling bawah. Jadi dalam 60 second, 60 detik, alatnya akan mengambil data terus selama 30 menit. Jadi dalam 30 menit pertama itu alatnya akan mendata terus-menerus setiap detik, lalu akan stop dan lanjut ke menit 31 berikutnya. Begitu terus sampai kita menstopkannya. Untuk percobaan kali ini kita coba continuous. Oke, kembali. Lalu yang terakhir adalah instrumen. Di instrumen ini ada display, pressure TDR, mate input, dan radar diode. Jadi mulai dari display. Display sini ada change off dan always on. Jadi always on itu selalu hidup. Kalau off itu dia mati sebetulnya. Kalau change itu ketika datanya diambil atau ketika alatnya mengambil data, alatnya akan hidup. Nah, dan terusnya bakal mati lagi ketika tidak mengambil data. Untuk kali ini kita coba menggunakan always on, lalu pressure TDR kita pilih enable. Di sini ada kalibrasi check, user kalibrasi, seat kalibrasi, dan output unit. Kita mulai dari paling bawah, output unit. Untuk alat ini kita menggunakan debar, desibar, yang nantinya dikonversi menjadi meter sehingga kita bisa melihat kira ketinggian pasang surut di suatu perairan itu seberapa dalam atau seberapa tinggi. Lalu kita masuk ke side scale. Untuk ini kita masukkan low value. Jadi low itu adalah permukaan. Di permukaan kita masukkan data, mungkin saya ambil contoh, kita masukkan 10 cm aja ya. Jadi yang paling kiri ini adalah meter. Jadi kalau mau bikin 10 cm itu adalah di kanannya. Jadi 0,1 meter gitu. Set. Tunggu sampai selesai. Lalu kita masukkan yang enter height value. Jadi untuk enter height value itu
kedalaman berikutnya. Jadi kalau low itu di permukaan, kalau high itu kedalaman lebih dalam lagi di perairannya. Untuk ini kita set di 20 ya. Kita tunggu. Lalu kita pilih calculate kalibrasi. Oke, setelah complete kita pilih back. Dan di bagian user cell, di sini ada gain factor dan datum offset. Dalam proses ini kita hanya praktikum, jadi kita tidak menggunakan datum. Tapi ketika kita di lapangan dan kita memiliki data datum offset, kita masukkan ke data datum untuk mengkoreksi data pasang surut nantinya. Kalau tidak ada, kita pilih default aja, langsung pilih set back. Lalu terakhir adalah pilih calibration check, pilih OK. Untuk calibration check, pastikan angka di bawah di bagian user dan file itu sama. Jika sudah, oke. Setelah itu, setelah semuanya selesai, kita langsung eksekusi kalibrasi alatnya di dalam air. Oke teman-teman, jadi setelah kita kalibrasi alatnya, kita ingin menguji kira-kira kalibrasi yang kita lakukan telah benar atau mungkin masih ada keliru. Jadi di sini ada teman saya memegang data logger yang nantinya menunjukkan kira-kira angka yang ada di alatnya seberapa dari tekanannya setelah kita masukkan alat sensornya. Jadi untuk yang low tadi kita perumpamaan 10 yang kita masukkan tadi, kita coba langsung masukkan saja ya. Kurang lebih di sini, ya mungkin saya dekatkan dengan ini. Oke, teman-teman bisa lihat di alatnya menunjukkan sekitar 10 atau 11, berarti kalibrasi kita sudah cocok. Mungkin saya coba yang high-nya, saya masukkan sekitar 20 cm ke bawah, dan bisa dilihat di alatnya juga menunjukkan angka 20 yang menunjukkan bahwa kalibrasi kita telah selesai. Mungkin segitu aja teman-teman. Oke teman-teman, jadi setelah kalian mengenal alatnya, kalian tahu cara penggunaannya, selanjutnya kita masuk ke perawatannya. Jadi hal yang harus kalian perhatikan yaitu ketika di lapangan, pertama, data logger ini usahakan jangan sampai dia terkena trik matahari secara terus-menerus, karena bisa mempengaruhi baterainya dan juga kualitas di rekamannya, dan juga umurnya bakal lebih berkurang. Terus juga hindarkan dari percikan air ataupun hujan. Jadi ketika kalian melakukan penelitian, usahakan bikin mungkin untuk tempat yang teduh atau aman dari gangguan-gangguan seperti itu. Lalu ketika selesai menggunakan sensor transducer yang kita coba tadi, yang sensor ini, usahakan dilap dengan bersih. Dan kalau kalian menggunakannya di laut atau mungkin di pantai yang kena air laut, usahakan dibilas dengan air tawar, dibilas dengan bersih sampai ke dalamnya, lalu dilap dengan tisu dan dibalut dengan tisu agar nanti tidak mudah cepat korosi alatnya dan umur pakainya jadi lebih panjang. Dan pastikan semuanya dalam keadaan aman. Juga kalau ada alat yang basah, disegerakan mungkin dilap, dan kalau ada yang terkena air laut, disegerakan mungkin untuk dibersihkan menggunakan air tawar. Oke teman-teman, sekian dari pengenalan video alat TideMaster. Harapannya kalian bisa menggunakannya dengan baik dan mengaplikasikannya di lapangan nantinya. Dan nantikan video-video kita berikutnya mengenai alat teknik lautan. Dan sekian, terima kasih. Sampai jumpa.